الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya, karena kasih sayangnya menurunkan kepada kita wahyu yang dijamin kebenarannya dan diutus kepada kita Rasul dari kalangan manusia untuk menjadi hujjah antara manusia dengan Rabb-nya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap wahyu yang diturunkan. Maka Allah turunkan kepada Nabi SAW Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama disebut dengan Al-Wahyul Matlu, yang ditilawahkan. Yang kedua yang disebut dengan al-wahyu ghairul matlu, wahyu yang tidak ditilawahkan. Dan kedua-duanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sampai-sampai ada di antara tabi'in seperti Asy-Sya'bi dan Makhulus Syami mengatakan, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Bahwasanya Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Imam Ahmad mengatakan la atajasaru ala zalik, saya tidak berani mengatakan itu. Walakin al-sunnata tufassirul Quran, tetapi sunnah menafsirkan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut kitabnya dan menyebut nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin anhu, sebagai pemberi keterangan dan penjelasan tentang apa yang Allah turunkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu Alkitab supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian Allah sifati Al-Quran dengan sebagai wa bayyinatin minal huda wal furqan,
keterangan-keterangan tentang petunjuk-petunjuk dan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Allah sebutkan bahwa Al-Quran adalah dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Nah, mubin di sini baru dikatakan sesuatu menjelaskan apabila yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Sekarang misalnya saya menyebutkan sesuatu dalam diri saya, lalu saya ungkapkan dengan bahasa, dan bila saya mampu menjelaskan apa yang saya inginkan, maka syarat mubin sudah teraplikasi satu. Yang kedua, istita'atul mukhatabi fahmal kalam. Yang kedua, bahwa yang mendengar lawan bicara mampu memahami apa yang disampaikan dalam perkataan itu. Berarti Al-Quran disebut dengan mubin karena Allah mampu mengungkapkan apa yang diinginkan. Dan lawan bicaranya yaitu Rasulullah dan para sahabat yang berbahasa Arab, yang dengannya Allah turunkan Al-Quran, bilisanin Arabiyyin mubin, mampu memahami. Maka bahasa Al-Quran bahasa yang jelas, bahasa yang tegas. Itulah sebabnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membagi tafsir itu menjadi 4. Yang pertama adalah tafsirun yafhamuhu kullu ahad. Tafsir yang semua orang, tentu saja dalam ini konteksnya yang berpaham bahasa Arab. Atau bila diterjemahkan oleh yang paham bahasa Arab ke bahasa yang lain. Tafsir yang bisa dipahami oleh setiap orang. Yang kedua, tafsirun yafhamuhul Arab bilughatiha. Yaitu orang Arab paham karena bahasanya. Ini lebih khusus lagi. Yang mungkin tidak bisa diterjemahkan, tetapi dipahami maknanya oleh orang Arab. Misalnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan oleh saling bermegah-megah atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya sampai kalian ziarah ke kuburan. Kalau diterjemahkan seperti itu dalam bahasa Indonesia, orang memahami ziarah kubur bukan mati. Tapi makna ziarah kubur di sini ada makna yang diinginkan Allah. Sehingga orang Badui mengatakan, wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan. Apa sebab? Karena bahasanya ke kuburan itu ziarah. Orang ziarah pasti akan pergi. Itu hanya tempat singgah sebentar. Tapi kalau terjemahkan dengan bahasa itu ke bahasa Indonesia, sampai kalian ziarah kubur, tidak masuk. Maka diterjemahkan bahasa kita sampai kalian masuk ke kuburan. Artinya mati. Nah, ini khusus orang Arab. Atau misalnya ketika ada seorang Badui yang baru masuk Islam, salat di belakang seorang imam, membaca ayat. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas usahanya dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujungnya dia baca, Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ya, dia belum hafiz Quran, tapi dia paham bahasa Arab. Secara nalurinya langsung memahami, ngolah itu. Ini tafsir yang kedua. Lalu dia bilang, Subhanallah, tidak mungkin. Diulang lagi, dia bilang Subhanallah. Ini pasti salah. Sampai imam ingat kembali, Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Nah, baru dia diam. Ini menunjukkan bahwa antara siyak dan sibak, awal dan akhir ayat mesti ada sinkronisasi. Harus cocok. Maka menafsir Al-Quran jangan diambil sepotong. Ya, misalnya laisa kamitslihi syai'un, berhenti di situ tidak.
wa huwas samiul basir. Harus ditafsirkan dengan ayat itu sendiri karena siap menafsirkan sebabnya. Ini tafsir yang kedua. Yang ketiga adalah tafsirun la ya'lamuhu illal ulama. Tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Dan yang keempat adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Kebanyakan tafsir itu dari jenis pertama dan yang kedua. Dan tentu saja muslimin dan muslimat dirahmati Al-Quran, bahasanya jelas, tegas, dipahami dengan mudah. Apalagi Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah tunjukkan kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, maka mau tidak kalian mengambil pelajaran daripadanya. Nah, Al-Quran berisi hal-hal yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan akhlak dan adab, serta kisah-kisah dan hikayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bayan dalam Al-Qur'an itu ada 5, yaitu Allah jelaskan hukum asalnya secara rinci dan teknisnya. Kedua, Allah jelaskan hukum asalnya dan sebagian dari teknis, sebagian jelaskan oleh Nabi. Yang ketiga, Allah jelaskan hukum asalnya tapi tidak ada sedikit pun teknisnya, Nabi yang jelaskan teknisnya. Kemudian yang kelima adalah yang kelima tidak ada dijelaskan Allah hukum asalnya apalagi teknisnya, dan itu adalah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalaulah Allah jelaskan hukum waris setegas-tegasnya, hukum mahram sejelas-jelasnya, bahkan sampai dalam hadis Salman sampai bercebok pun jelaskan, maka tentu hal-hal yang tidak masuk ruang ijtihad, yang tidak masuk ruang analogi, pasti lebih jelas. Dan hal ini adalah yang tidak masuk ijtihad adalah masalah akidah dan masalah ibadah. Oleh sebab itu, Nabi melarang melakukan dalam hal ini hal-hal yang baru. Kenapa? Karena yang ada sudah lengkap. Dilarang berakidah yang baru, dilarang beribadah dengan cara yang baru. Karena apa? Karena ini adalah khusus. Tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, tidak lama seorang ijtihad seperti yang kita belajar sebelumnya. Hadis yang bila datang sahabat tidak ada ijtihad di dalamnya dihitung hukumnya marfu. Oleh itu, maka sesuai dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, mustahil Allah menjadikan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, khususnya masalah yang tidak ada ijtihad di dalamnya. Masih jelas. Dengan demikian Allah tegaskan, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab." Bahwasanya Allah lah yang menurunkan kepadamu kitab, padanya terdapat ayat-ayat muhkamat, dan itulah sebagian Alkitab. Dan Al-Quran semuanya kaum muslimin, intinya adalah akidah. Kalau ada yang mengatakan Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah terakidah, setelah itu di Madinah ibadat. Tidak. Nabi sepanjang hidupnya mendakwakan akidah. Akidah. Nah, disebut oleh Allah hunna umul kitab, sebagian besarnya adalah muhkamat. Wa ukhara mutasyabihat. Sebagiannya yang lain ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang yang hatinya cenderung sesat, cenderung menyimpang, dia mengungkit-ungkit yang mutasyabihat dan mencari-cari takwilnya untuk mencari fitnah, menimbulkan fitnah.
Wa amma ar-rasikhuna fil ilmi fayaqulun, adapun orang-orang yang rasikh ilmunya mereka berkata kullu min indi rabbina, semua dari Rabb kami. Oleh itu ikhwani fillah, kalaulah Allah menjadikan hukum-hukum fikih sesuatu yang muhkamat, maka hukum akidah mesti lebih muhkam lagi. Tidak mungkin diserahkan kepada kita, tidak masuk dalam nalar. Maka menjadikan hukum atau menjadikan ayat-ayat akidah, hadis-hadis akidah sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, ini termasuk sesuatu yang mengada-ngada dalam agama yang dilarang oleh Nabi SAW. Apa buktinya? Sahabat ketika mendengar ayat-ayat akidah atau hadis-hadis tentang Allah SWT, mereka mengangguk. Kalau ngangguk artinya paham. Kemudian mereka meyakini. Tidak mungkin mereka meyakini masing-masing menurut pemahamannya. Bayangkan, akal itu kan banyak tuh. Masing-masing memahami menurut akalnya enggak. Memahami seperti yang disebutkan secara zahir. Sampai mereka dapat titel radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mustahil mereka punya keyakinan berbeda. Buktinya mereka tak berdebat banyak dalam masalah itu. Ada perselisihan dalam masalah-masalah seperti apakah Nabi melihat Allah di malam Mi'raj atau tidak. Setelah sampai hadis dari Ummul Mukminin yang mengatakan melihat, kembali kepada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu saja. Tidak berdebat panjang, masuk akal, masuk akal. Tidak ada perdebatan, inilah mereka. Inilah ashabul qurunil mufaddalah. Sampai lahirnya ilmu-ilmu lain. Nah, sekarang permasalahannya, apakah akidah itu baru dipelajari setelah lahirnya kaedah-kaedah ilmu kalam, setelah terjadinya ilmu-ilmu analogi, atau memang sudah belajar sebelumnya? Merujuk kepada para sahabat kaum muslimin, kepada Nabi, bahwasanya Nabi mendakwakan akidah di atas segala-galanya. Dan akidah itu mudah, tidak sulit. Sehingga akidah itu bisa diyakini oleh anak kecil sesuai dengan fitrahnya sampai orang dewasa yang sudah balik dan mukallaf. Tidak ada bedanya. Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu kitabnya tentang subhanallah, dalam kitabnya menyebutkan berhujjah dengan hadis al-jariyah, bahwasanya siapa yang mengatakan Allah di atas, maka dia diterima syahadahnya dalam kitab syahadat. Berhujjah dengan hadis ini. Lalu ada permasalahan, apakah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk yang berkeyakinan seperti as-salaf, yang menerima makna asli, bukan makna yang ditakwilkan, bukan tafwid. Sekali lagi, bukan tafwid yang mengatakan mereka enggak paham makna lalu kita paham maknanya, tidak. Dan bukan takwil, mana aslinya. Kan hukum asalnya perkataan itu dimaknai dengan makna asal, bukan makna yang lain. Tidak mungkin semua yang berkaitan dengan Allah semua ditakwilkan. Ini mustahil secara akal dan secara realita. Lalu ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, atau disebut dengan i'tiqadus Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syekhul Islam, disebut Syekhul Islam Abdul Hasan Al-Hakkari rahimahullah ta'ala, dari jalan Yunus bin Abdul Ala As-Salafi, bahwasanya ditanya kepada Syafi'i tentang akidah. Dan ini yang masyhur tentang akidah Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, para ulama menyebutkan bahwa Al-Hakkari ini, sekalipun beliau adalah orang saleh tapi muttaham, atau lebih tepatnya udkhila alaihi, hadisnya muttaham bil wada', sehingga dari riwayat Al-Hakkari ini tidak sahih, dan ini benar. Tetapi sandaran kita tentang akidah Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala
bukan hanya pada riwayat ini. Keliru yang mengatakan bahwa satu-satunya sumber untuk mengisbat akidah Syafi'i apakah sama dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di masa periode kedua atau di periode yang kedua, bagi yang mengatakan 3 atau 2 periode. Nah, yang bagi al-mutakallimin mutaakhirin mengatakan hanya 2 periode, yaitu sampai periode yang diyakini pada hari ini, yang mengklaim sebagai satu-satunya Ahlus Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apakah Imam Al-Asy'ari sama akidah Imam Al-Syafi'i sama dengan Al-Asy'ari seperti yang diyakini oleh mayoritas kaum muslimin hari ini misalnya, atau berbeda? Maka kita katakan, pertama, Imam atau salah satu imam besar mazhab Syafi'i wafat 532, Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji, dalam kitabnya Al-Fusul fil Usul anil A'immatil Fuhul Ilzamin Lazawil Bid'ai wal Fudul, dia katakan halaman 17, "Faman qala ana syafi'iyyus syara'." Saya dalam syariat, maksudnya fikih. Istilahnya dah lama sebenarnya. Jadi sekarang timbul lagi. Saya Syafi'i dalam bidang syariat, Asy'ariyyu al-i'tiqad, tapi Asy'ari dalam bidang keyakinan. Qulna lahu, kami katakan kepadanya, haza minal abdad, ini mengumpulkan hal-hal yang bertentangan dan berlawanan. Ya. La bal minal irtidad, bukan hanya itu, bahkan termasuk irtidad, murtad. Artinya, apakah maknanya murtad dari Islam atau murtad dari pengikut Syafi'i? Iz lam yakun Syafi'iyyu rahimahullah asy'ariyal i'tiqad. Karena Imam Asy-Syafi'i tidak pernah seakidah dengan Asy'ari. Dengan demikian, bagi yang mengatakan ini, kata Imam, salah seorang imam besar Al-Karji, imam besar mazhab Syafi'i ini mengatakan, siapa yang mengatakan saya Asy'ari akidahnya, Syafi'i fikihnya, ini mengumpulkan 2 hal yang berlawanan, seolah-olah Syafi'i tidak punya akidah. Mustahil. Seorang ulama yang mu'taman, yang mujtahid mutlak, tidak punya akidah yang benar. Nah, kalau seandainya dia benar, berbeda dengan Asy'ari, siapa yang benar? Atau kembali kepada bahwa Imam Abul Hasan Asy'ari memang sudah kembali dari akidah periode kedua kepada as-salaf, dan buktinya ada kitab Al-Ibanah, Usul Diyanah wa Maqalatul Islamiyin wa Risalatun ila Ahli Tsaghr. Bagi yang mengingkari, terjadi perdebatan di kalangan ulama Asy'ari sendiri, terjadi Asy'ariyah sendiri terjadi perbedaan. Imam Abul Qasim bin Asakir mau tidak mau mengakui bahwa kitab itu memang ditulis oleh Abul Hasan Asy'ari. Cuma memberi alasan ini untuk mengambil muka di depan Al-Hanabilah. Ini urusan niat, Allah yang lebih tahu. Ya, tapi yang jelas bahwasanya Abul Qasim Ibnu Asakir yang merupakan pembesar mazhab Asy'ari mengakui itu, bahwa itu, dan masih ada yang lain yang mengakui. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semuanya memang mengatakan itu dari Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau ternyata sama antara Imam Syafi'i dengan Abul Hasan pada periode ketiga, tapi dengan periode kedua tidak sama. Nah, kenapa antum beda-bedakan antara Syafi'i dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Kalau sama, nisbatkan Syafi'i, seperti kata Al-Karji tadi. Tapi kalau tidak sama, mana yang benar? Dan kita tak ragu bahwa Asy-Syafi'i lebih alim daripada Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Karena Asy-Syafi'i dari awal original. Dari awalnya sudah sunnah, sehingga dapat gelar Nasirus Sunnah. Dan gurunya Imam Malik, dan termasuk guru dan muridnya Imam Ahmad. Mereka semua sepakat. Bertemu dengan murid Imam Abu Hanifah, Muhammad al-Hasan Asy-Syaibani, yang juga punya kitab tentang sunnah, dan lain-lain. Kembali kepada riwayat akidah Imam Syafi'i, bahwa dari Abul Hasan Al-Hakkari
maka riwayatnya memang tidak sahih. Tetapi dalam kitab sendiri Imam Asy-Syafi'i dan dalam kitab Ar-Risalah halaman 7 sampai 8 berkata Imam Asy-Syafi'i, alhamdulillahillazi kama wasafa nafsahu, segala puji bagi Allah yang mana dia seperti yang dia sebutkan sifatnya. Kalau seperti yang dia sifati dirinya, berarti Al-Quran itu mesti dipahami secara zahir. Kalau tidak, seperti yang kita sifati. Wa fawqa ma yasifuhu khalq, dan di atas segala yang disifati oleh makhluknya. Apakah sifat yang kita berikan kepada Allah lebih hebat daripada sifat yang Allah berikan terhadap dirinya? Na'udzubillah. Ya, Allah katakan dia fis sama, istawa 'alal arsh. Lalu katakan tak, dia tidak la kharijal alam wala dakhilun, tak di luar, tak di dalam, la fawq wala tahat, tak di atas, tak di bawah, tak di kiri, tak di kanan. Terus di mana? Anda membuat alamat sendiri. Allah sudah sebutkan alamatnya bis sama, dan ayat beratus-ratus ayat, bahkan beribu dalil bahwa Allah itu di atas. Lalu yang kita ingkari dengan akal. Bukankah untuk mengenali sesuatu dengan benar itu salah satu dari 3 cara? Melihat langsung, ada yang melihat Allah tidak. Melihat yang sama dengannya, ada tidak. Kemudian melalui berita yang sahih. Ini berita yang sahih. Berita itu kalau tidak bahasa yang jelas, ini tidak berita namanya kawan. Tidak berita namanya. Kemudian ini tidak masuk ijtihad. Tidak masuk ijtihad, tidak bisa beranalogi di sini. Maka kalau antum beranalogi pasti kiasnya ke makhluk. Kalau Allah turun berarti kosong aras. Karena antum terbayang seorang raja turun dari singgasananya, kosong singgasana. Antum mengkiaskan raja dengan Allah dengan raja, makhluknya. Ini adalah qiyas ma'al farik fasidul i'tibar. Kemudian akidah Syafi'i diriwayatkan dari banyak jalan. Muridnya Al-Muzani punya kitab Usulus Sunnah. Di mana dia dapat? Dari imamnya Asy-Syafi'i. Kemudian Abu Tahir As-Silafi dalam kitab Al-Masyikhatul Baghdadiyah meriwayatkan dari selain jalan Al-Hakkari. Jadi ikhwani fillah, tidak ada rotan akar pun jadi. Tak ada kayu jenjang di keping, tidak. Masih banyak riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Baik dari imam-imam yang bermazhab Syafi'i sendiri ataupun selainnya. Dan Imam Ibn Abi Ya'la dalam Tabaqatul Hanabilah memasukkan Syafi'i dalam Tabaqatul Hanabilah. Kenapa? Karena dia guru Imam Ahmad bin Hanbal. Dia meriwayatkan dari jalan Al-Mubarak bin Abdul Jabbar At-Tuyuri. Mubarak bin Abdul Jabbar At-Tuyuri dari Muhammad. Dia katakan qara'tu 'ala al-Mubarak qultu lahu akhbaraka Muhammad ibn Ali ibn al-Fath qala akhbarana Ali al-Mardak qala akhbarana Abdul Rahman bin Abi Hatim qala haddatsana Yunus bin Abdul Ala al-Misri qala sami'tu Abu Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i yaqul, lalu dia sebutkan akidahnya tentang Allah istiwa, tentang Allah punya tangan, Allah punya wajah dan sebagainya. Dan seperti inilah keyakinan saya yang saya beragama kepada Allah dengannya. Walaupun di sanadnya terdapat Muhammad bin Ali al-Fath al-Ushari, disebut al-Ushari karena dulu datuknya panjang disebut dengan al-Ushari. Jadi al-Ushari ini Al-Khatib al-Baghdadi berguru langsung kepadanya. Al-Mubarak bin Abdul Jabbar Tuyur berguru langsung kepadanya. Mereka berguru langsung kepadanya mengatakan kana thiqatan ma'munan salihan. Bahkan ada mengatakan mustajabud da'wah, doanya mustajab. Ada dari Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, kemudian diikuti oleh Ibnu Hajar dalam Mizanul Mizan, bahwa beliau udkhila alaihil ahadits, dimasukkan ke dalamnya hadis-hadis. Masukkan ke dalam kitabnya hadis-hadis yang bukan hadis dia, di antaranya ada hadis palsu yang dia tidak ketahui. Apa salahnya dia? Kemudian tidak Al-Khatib Al-Baghdadi dan Imam Az-Zahabi sendiri rahimahullah ta'ala yang mengatakan itu, dan tidak dikenal sebelum Az-Zahabi yang mengatakan itu. Tidak dikenal sebelum Az-Zahabi yang mengatakan itu. Bahkan Imam Ibnul Jauzi yang meriwayatkan ada hadis palsu di dalam Al-Ushari tidak menyalahkan Imam Al-Ushari di dalam ini.
Abu Talib Al-Usyari. Tapi justru menyalahkan rawi yang lain. Maka di sini riwayat Muhammad Mubarak bin Abdul Jabbar At-Tuyuri dari Muhammad Ali bin Al-Fatih Al-Usyari dari Ali bin Mardak. Ali ibn Mardak ini juga Ali bin Abdul Aziz bin Mardak Al-Barzai Al-Bazzaz kana thiqatan ahad as-salihin. Thiqah, salah satu dari orang-orang saleh, wafat 387. Nah, dengan demikian sanadnya sampai kepada Imam Asy-Syafi'i sahih. Dari jalan Abdurrahman ibn Abi Hatim, dari Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Az-Zahabi sendiri yang mengatakan Abu Talib Al-Usyari udkhila alaihi ahadits, beliau sendiri menjadikan riwayat ini muktamad dalam kitabnya As-Siyar A'lamin Nubala dan juga dalam Kitabul Ulum. Kemudian diambil pula oleh Imam Ibn Qudamah dalam Zamut Ta'wil. Kemudian Ibnul Qayyim dalam Ijtima' Juyush Al-Islamiyah. Tapi saya sebut Ibnul Qayyim nanti pasti Wahabi nih. Ya. Nah, demikian pula Imam Al-Maqdisi dalam Manaqibul A'immah halaman 120 sampai 121. Kemudian Abu Zakaria As-Salamasi Asy-Syafi'i wafat 550 dalam kitabnya Manazilul A'immatil Arba'ah halaman 218 sampai 219. Dan tadi kita katakan riwayatkan atau kita nukil dari Imam dari kitabnya langsung dari Imam Al-Karji Al-Fusul fil Usul 'anil A'immatil Fuhul ilzaman li zawil bid'ah fudul halaman 17. Barang siapa yang mengatakan saya Syafi'i fikihnya, syariatnya, dan Asy'ari akidahnya, maka dia sudah mengumpulkan hal-hal yang bertentangan dan berlawanan. Hal yang bertentangan dengan dan yang berlawanan. Bahkan ini terhitung murtad dari, ya murtad di sini saya tidak mungkin maksudnya murtad di Islam, bisa saja, atau dari mengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Iz lam yakun asy-Syafi'i asy'ariyal aqidah atau i'tiqad. Syafi'i tak pernah Asy'ari akidahnya. Oleh itu kalau antum ikut dia di furu', ikut dia di usul. Adapun yang mengklaim bahwa mazhab para as-salaf adalah tafwid atau ta'wil, ini menunjukkan wallahu alam kurang berpengalaman tentang nusus daripada sahabat tabi'in dan a'immatul muttaba'in. Sebabnya adalah karena menerima itu, pernyataan itu dari kitab-kitabnya ahlil kalam. Dan kemudian dinukillah ijma'nya ahlil kalam. Seperti Nufurak, Al-Fakhrul Razi, kemudian Al-Juwaini, dan seterusnya yang mengatakan sepakat ulama, sebagian besar ulama, maksud mereka adalah ahlul kalam. Karena menurut mereka al-mutakallimin, ahlul hadis itu tidak masuk ulama. Sampai-sampai Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid tak masukkan Imam Ahmad dalam kitabnya sebagai faqih. Karena ahlul hadis dikarang asyawiyin, disebut mujassimah, disebut musyabbihah oleh mereka, sehingga tidak dianggap ulama. Wajarlah menyebutkan bahwa sepakat ulama, maksudnya ulama fuqaha usuliyin yang mutakallimin. Baik, klaim ijma atas pemahaman itu ini batal karena ada khilafnya. Ini bisa dilihat di sini ada nukilan dari Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, kemudian Imam Sahal bin Abdullah Tustari Az-Zahid 283, Imam Abu Abbas Ibnu Surayj Al-Baghdadi Syafi'i 303, kemudian Imamul A'imah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah 311, kemudian Imam Abu Ja'far Muhammad Jarir At-Tabari. Jarir At-Tabari ini tertuduh muta'awil oleh sebagian mutaakhirin. Dia dalam Sharihus Sunnah mengatakan siapa yang menukil dari kami bahwa tidak beriman Allah istawad ala arsy, berarti dia sudah berbohong atas nama kami. Atas nama kami. Wafat 310, Imamul Lughati Muhammad Qasim Abu Bakar Al-Ambari 328, Abu Ahmad Muhammad bin Ali Al-Karji Al-Ma'ruf bil Qassab 360, Abdul Aziz bin Ja'far Ghulamul Khallal
Hafizu Ilmi Imam Ahmad 363, Ibrahim bin Ahmad Abu Ishaq Asy-Syaqil Al-Hambali 369, Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Ibrahim Al-Khattabi Al-Busti 388, Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Ibn Mandah 395, Al-Qadhi Abdul Wahhab bin Nasr Al-Baghdadi Al-Maliki. Dan sebagian mengklaim bahwa sebagian besar ulama Maliki Asy'ari. Belakangan mungkin. Tapi di kalangan mutaqaddimin sebagian besar adalah Ahlus Sunnah. Di 422, Syekh Imam Hafiz Abu Nasr Ubaidullah bin Said As-Sijzi 44, yang beliau mengatakan dia pernah dengan beberapa orang dari Asbahan singgah di Mesir di Masjid Amr bin Al-As. Tiba-tiba ada orang Syekh mengatakan, kalian Ahlus Sunnah, ini tempatnya Asy'ariyah, jangan di sini, diusir mereka keluar. Allah musta'an. Kemudian Syekhul Islam Abu Utsman Ismail As-Sabuni 449, beliau punya kitab tentang I'tiqadu Ahlil Hadis. Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra 458, Al-Hafiz Ahmad bin Ali Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi 463, Al-Imam Al-Allama Hafizul Maghrib Ibnu Abdul Bar An-Namiri 463, dan Imam Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Banna Al-Baghdadi 471, Syekhul Islam Al-Hafiz Abu Ismail Al-Harawi 481, Imam Muhyiddin Sunnah Al-Baghawi Asy-Syafi'i 516, Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Qasim At-Taimi Talh Al-Asbani 535, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Qudam Al-Maqdisi 620, Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Az-Zahabi 4748, kemudian Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Mu'tad Yamani Masyhur bin Al-Wazir 840, Al-Mulla Ali bin Sultan Muhammad Ali Al-Qari Al-Hanafi 1014, dan Al-Alusi 1270, dan seterusnya. Masih banyak. Bahwasanya mereka memahami makna aslinya, tidak tafwid dan tidak ta'wil. Jadi kalau ada yang menyepakati mengatakan ijma' bahwa mazhab salaf dan khalaf itu imma tafwid atau ta'wil, karena diambil dari ahli ta'wil, bukan diambil dari ahli isbat, maka ijma' yang diklaim dibatalkan dengan adanya khilaf dalam masalah ini. Buktinya sampai hari ini, sejak lahirnya ilmu kalam sampai hari ini terjadi khilaf, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang perang terbuka, kadang perang tertutup, kadang perang panas, perang dingin. Itu selalu terjadi sepanjang sejarah. Di mana datangnya ijma'? Justru sebaliknya, salaf ijma' menerima makna yang asli, hakiki, dan menyerahkan kaifiyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar, karena hukum asalnya Al-Qur'an bicara dengan bahasa yang mubin, bukan bahasa majaz. Majaz itu tidak mubin. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat, masih banyak sebenarnya. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa dipahami dengan baik. Yang pertama, bahwa mazhab salaf itu adalah al-itsbatu bila kaif, imrarun nusus kama ja'at, dengan makna yang dipahami menurut wada' lughah al-Arabiyah, bukan makna ta'wil atau tafwid. Adapun yang diriwayatkan daripada mereka tafwid, maknanya tafwidul kaifiyah. Tafwidul kaifiyah. Yang kedua, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdasarkan mazhab salaf tidak mengikut mazhab ahlil kalam, dan perkataan beliau tentang ahlil kalam masyhur sekali tentang tahzir beliau dari ahlil kalam, dan beliau sendiri berhadapan dengan ahlil kalam dan banyak bermunazarah. Yang ketiga, bahwasanya ijma' yang diklaim bahwasanya as-salaf dan khalaf ijma' bahwa mazhab yang benar ahli sunnah adalah tafwid dan ta'wil, ini adalah ijma' yang cacat, karena banyak sekali bahkan mu'dhamus salaf atau kullus salaf yang ikut mazhab salaf, ya bukan yang hidup di masa salaf, semuanya sepakat untuk mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis menurut makna aslinya dan menurut makna yang dipahami oleh orang Arab tanpa mentakyif, sehingga mereka tidak berhak digelar mujassimah apalagi musyabbihah, karena ini adalah kekeliruan. Dan memang ahlus sunnah jarang memberi gelar yang memfitnah, atau hampir tidak ada kecuali oknum. Tetapi ahlul bidah dan ahwa selalu memfitnah ahlus sunnah dengan gelar-gelar yang menjatuhkan, mujassimah, musyabbihah, wahabi, dan sebagainya. Padahal pada asalnya, dan kita tidak pernah mengatakan atau ahli sunnah insya Allah tidak membuat gelar-gelar tertentu untuk lawan-lawannya, kecuali gelar yang mereka sendiri yang menerimanya, seperti murji'ah, khawarij, dan sebagainya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adapun
yang berkaitan dengan fatwa tentang bahwa yang tidak berkaitan Allah di atas maka berhak dibunuh. Ikhwani akhwati fillah, seluruh orang yang paham ilmu fikih dan usul fikih, baik usul maupun furu'nya, tolong dicatat dengan garis besar di bawahnya bahwa al-fatawa la tunqal, bahwa fatwa itu tidak dinukil. Apa sebab? Fatwa bisa sesuai dengan suatu zaman, tak sesuai dengan zaman yang lain. Maka membesar-besarkan fatwa yang mungkin pernah timbul dari seseorang sesuai dengan zamannya, lalu dikatakan itu akan difatwakan lagi pada zaman tertentu dan yang akan datang, ini adalah fitnah. Semoga Allah SWT menahan lidah kita daripadanya. Makanya ketika para ulama misalnya di Arab Saudi berfatwa dulu, yes, fatwa bahwa wanita tak boleh nyetir, sebagian kawan membawa fatwa itu ke Indonesia. Saya katakan tidak, untuk konteks Indonesia fatwa ini tidak sesuai. Karena kita sepakat semuanya, ijma' ulama usul dan furu' bahwa al-fatwa tataghayyar bitaghayyuriz zamani wal makan wal haythiyah wal ahwal wal dhurub wal awqat dan seterusnya. Bahkan wal hajat wa darurat. Bisa bertukar fatwa. Hukum tidak bertukar, fatwanya bertukar. Oleh sebab itu, maka membesar-besarkan fatwa yang tidak difatwakan pada zaman ini adalah kekeliruan yang nyata, dan ini bagian dari provokasi yang tidak baik yang punya presiden hanya untuk menguatkan dan mengharuskan orang mengikuti kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita daripadanya. Kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf, tujuan daripada ini bukanlah untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang lebih hebat, siapa yang kurang hebat. Tapi tujuannya adalah menyampaikan amanah ilmu. Seketika Allah mengambil janji dari ahli kitab untuk menjelaskan apa yang datang dalamnya, dan kita pun diberikan Allah SWT, karena Allah dalam hadis Abu Hurairah riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih, man atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamati bilijami minan nar. Siapa yang diberikan Allah ilmu lalu dia sembunyikan, Allah akan kekang nanti mulutnya dengan kekang dari neraka pada hari kiamat. Dan tersilahkan barang siapa yang memiliki dalil yang lebih kuat atau merasa nyaman dengan keyakinan yang sudah diikat, maka itu adalah pilihan masing-masing, dan tentu saja pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah memperlihatkan yang benar itu benar dan diberi kekuatan mengikutinya, dan diberikan keterangan tentang yang batil itu batil, dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan dan menjauhinya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas segala perhatian dan masukan. Mudah-mudahan bermanfaat, dijauhkan dari segala mudarat, dan semoga Allah menyatukan hati kita dengan kitab dan sunnah, mengikuti pemahaman as-salafus salih min hazil ummah yang dijamin insyaallah masuk surga. Tinggal kita meniru dan mencontoh, mengikuti dan meneladani. Wallahu waliyut taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.